Baik, terima kasih pada Pak Sekolah yang kita cintai, Pak Haji Junadi SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku rahimakumullah, kajian kita pada arisan pengajian keluarga besar Semanaku hari ini judulnya adalah keutamaan belajar ilmu agama. Terkadang karena kesibukan kita atau boleh jadi karena kita menganggap tidak penting, sehingga ada satu kewajiban yang kita tinggalkan, yaitu belajar ilmu agama kita ini. Kita untuk dunia saja, menjadi seorang guru saja, kita habiskan waktu kita kurang lebih 16 tahun. Kalau nggak TK ya, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12, kuliah 4 tahun. 16 tahun hanya untuk sebuah pekerjaan yang kita gunakan sampai dengan kurang lebih umur 60. Kita belajarnya 16 tahun untuk ilmunya itu. Sudah berapa banyak kaos kaki yang terbuang, bolong jempol dan kelingkingnya. Sudah berapa banyak pasang sepatu yang tipis, sampai kalau nginjak itu, nginjak pasir pun kerasa. Itu hanya dipakai kurang lebih sampai umur 60 tahun. Sementara untuk kehidupan keabadian, negeri akhirat yang itu kekal selama-lamanya, kadang seminggu sekali aja orang nggak berangkat ngaji. Kadang sebulan sekali aja enggak. Kadang hanya setahun sekali waktu acara Maulid Nabi, kata Pak Jun tadi. Menyedihkan kalau kita bandingkan bahwa ilmu yang harusnya kita cari sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya, tetapi kita abaikan hanya sekedarnya saja. Maka hari ini kita coba ingat kembali mengapa kita harus belajar ilmu agama ini. Saudara-saudariku rahimakumullah, sambil makan ya silakan. Jangan ganggu amat. Kok aku bener ya? Ini grogi bener tuh saya makan ya. Ini teh botolnya diminum ya, dari siapin. Makan aja. Yang penting sambil makan sambil dengar. Nah, teman-teman rahimakumullah, mengapa kita mesti belajar ilmu agama? Yang pertama, karena ini hukumnya wajib, fardu ain bagi orang yang mengaku Islam. Jadi jangan sampai keliru. Ya, ketika kita memahami bahwa belajar ilmu agama wajib, maka kita punya beban dalam diri kita, kok saya nggak belajar agama ya? Padahal kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu, belajar ilmu agama itu wajib bagi tiap-tiap orang yang beragama Islam, baik laki maupun perempuan. Jadi ini kewajiban, ketika kita abaikan sesungguhnya kita berdosa. Kenapa? Karena ilmu agama ini ilmu yang kebutuhannya melebihi makan minum kita ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, kebutuhan kita kepada ilmu agama jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Makan minum ya, kalau Pak Hendra makan 3 kali sehari ya. Kadang 4 kan ya. Paling banyak kan 5. Tio 5 tadi. 5 ya Pak, Tio 5. Cuma 5 kali kebutuhannya, tapi ilmu agama dibutuhkan hampir 24 jam dalam kehidupan kita. Bangun tidur ada ilmu agamanya. Ada sunnah rasulnya yang kalau kita amalkan tentu mendapatkan pahala di sisi Allah dan bukti kecintaan kita kepada Rasul. Bangun tidur, ngusap mata, kemudian berucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari kematianku. Karena tidur adalah saudara kecil kematian.
Dan kepada Allah lah aku akan dikembalikan. Bangun tidur sudah diingatkan tentang perkara kematian. Nah, artinya teman-teman rahimakumullah, ketika kita belajar ilmu agama ini, kebutuhannya selama 24 jam kehidupan kita. Kan saya tidur, mau tidur aja ada sunnahnya, ada ilmunya. Maka alangkah ruginya ketika kita mengabaikan perkara ini, sehingga aktivitas kita kebanyakan tidak mendatangkan pahala di sisi Allah karena kita nggak paham ilmunya. Mau tidur, sunnahnya yang mendatangkan pahala tentu kita paham semua. Berwudu, kemudian duduk di tempat tidur, lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu tidur memiringkan badan ke arah kiblat, ke arah sebelah kanan, lalu membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh yang mampu kita jangkau. Itu pahalanya luar biasa. Kita bukan hanya bicara perlindungan malaikat Allah kepada kita, tapi kalau seadanya kita mati, bangun pagi nggak bangun lagi, labas kata orang. Kita mati dalam keadaan Islam yang sesungguhnya. Kita mati dalam keadaan betul-betul berada di atas millah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman rahimakumullah, kenapa kita harus belajar ilmu agama? Karena itu wajib hukumnya. Kemudian kenapa kita mesti belajar ilmu agama? Karena ketika kita menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, memudahkan kita untuk menempuh jalan ke surga. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, tadi dari sekolah ya, ada yang naik mobil, ada yang motor, ada yang telat tapi tetap makan juga kan ya, walaupun telat, jadi tetap kebagian ya. Ini belum menu utama kan ya, belum, baru pembuka aja. Ada pembuka, ada utama, ada penutup, ada minuman, 4 ya, sajiannya luar biasa. Nah, Uli jangan lupa sisain untuk Abi ya. Nah, kalau kita menempuh satu perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama nih, kita nih, kata beliau tadi, kita kesini belajar ilmu agama. Apa janji Rasulullah yang merupakan janji Allah Sallallahu alaihi wasallam itu coba. Allah akan mudahkan kita menuju jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi orang yang menginginkan kemudahan ke surga tahu jalannya dengan ilmu. Jadi teman-teman rahimakumullah, itu yang kedua, mengapa kita harus belajar ilmu agama kita ini. Yang ketiga, teman-teman rahimakumullah, belajar ilmu agama itu sama seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Bayangkan, jihad fisabilillah itu ibadah, amal soleh paling puncak bagi orang Islam. Kita mungkin tidak akan mengalaminya mungkin, tapi kita bisa dapatkan pahala yang sama dengan cara belajar agama. Belajar agama itu jihad fisabilillah. Bi, mana dalilnya Bi? Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Man kharaja min baiti fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari kantornya, barang siapa yang keluar dari tempat kediamannya, lalu dia keluar ini dalam rangka thalabul ilmi, belajar ilmu agama ini, maka fahuwa fi sabilillah, dia persis sama seperti orang yang sedang berangkat jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke kediamannya. Jadi kita berangkat ke sini nih, kalau kawan nelpon, di mana Pak Hen? Lagi jihad fisabilillah. Loh, ke Palestina? Enggak, ke Beringin, tempat baik. Kok jihad? Loh, kata Abi dalam hadis sahih, orang yang berangkat suatu tempat untuk belajar agama, sesungguhnya dia sedang jihad fisabilillah. Semoga kita mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Nah, luar biasa. Makanya orang kalau nggak belajar ilmu agama itu mendapatkan kerugian yang besar. Kemudian selanjutnya teman-teman rahimakumullah, kenapa saya harus belajar ilmu agama, Bi? Yang berikutnya, belajar ilmu agama itu memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Untuk dunia aja, kata Imam Syafi'i rahimahullah,
Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu menghendaki kebahagiaan dunia, mau sejahtera, kamu harus dengan ilmu. Ini bukan hadis Nabi, walaupun ada yang menyampaikan ini hadis, ini bukan, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kata beliau, man aradal akhirati fa'alaihi bi ilmi. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Jadi maka orang yang berilmu itu seperti kata beliau, beda jauh dengan orang yang tanpa ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunianya mau selamat sejahtera, akhiratnya masuk surga, fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Maka teman-teman rahimakumullah, ingin bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu semua. Tentu perbandingannya harus dipastikan, banyak-banyaklah belajar ilmu akhirat. Kenapa? Karena kita akan di akhirat selama-lamanya. Karena dunia nggak lama. Dunia ini kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku nanti ila sab'in baina ila sab'ina ila sitina bai sab'ina, antara 60 sampai 70 aja. Wa aqalluhum man yazalik, hanya sedikit yang lewat dari situ. Secara umum seperti itu, secara umum, walaupun kenyataan ada yang masih gadis, ada yang masih bujang, ada yang masih kecil, ada yang baru keluar sudah nggak ada lagi, udah meninggal. Artinya memanfaatkan dunia ini seperlunya saja. Jangan terlalu ambisius, karena bakal kita tinggalkan. Kalau kita melakukan sesuatu, yang pertama kita pertimbangkan, ini ada nggak kebaikan untuk akhiratku. Kayak kita ngaji nih, mau berangkat tadi, pertimbangkan. Jangan pertimbangkan nanti yang keluar nomor siapa ya. Ya itu terakhir nggak apa-apa, tapi yang pertama aku datang ke sana, ke tempat baik, silaturahim, pahalanya besar, kemudian belajar agama walaupun 30 menit. Karena itu akan mengecas jiwa kita. Ilmu itu kata Nabi seperti air hujan yang jatuh ke bumi yang kering, kering kerontang, ini nggak ada kehidupan sama sekali, padang tandus. Lalu turun hujan, besoknya kita lihat sudah ada rumput-rumput kecil tumbuh. Itulah ilmu, membasahi jiwa yang kering, membasahi hati yang gersang. Maka ketika dengar kajian ilmu itu, setidaknya ada perubahan dalam diri kita. Hari ini, oh iya ya, saya ini kurang belajar ilmu agama. Saya ini hanya belajar yang dulu-dulu aja yang saya pahami. Padahal masih banyak hal yang belum kita pahami. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian, apalagi kebaikan, manfaat, atau mengapa kita belajar ilmu agama? Karena dia kekal. Ilmu itu bersifat kekal, beda dengan harta, pangkat, kedudukan, dan jabatan. Kenapa? Ketika kita sudah berkalang tanah, maka ilmu yang kita miliki dan pernah kita ajarkan kepada orang lain, dia tetap mengantarkan pahala untuk kita. Ini hadis populer ya. Iza matal insan in qata'amu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Kalau meninggal anak cucu Adam, meninggal seorang manusia, terputus segala amalnya, dia nggak bisa lagi beramal. Ada 3 perkara yang mendatangkan pahala untuknya, buah dari amal dia ketika masih hidup. Yang pertama, sedekah jariah. Kayak gini nih, bersedekah untuk kita, ya, untuk kita nikmati, hadiah untuk kita. Kemudian, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada siapapun. Ngajarkan anak kita wudhu, ngajarkan anak kita baca surat pendek, ngajarkan anak kita mengucapkan kata Allah, 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 Muhammad, 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 la ilaha illallah. Anak kita mengamalkannya, kita sudah berkalang tanah. Setiap kali ucapan itu keluar dari mulut anak kita dapat pahala terus. Ilmu yang bermanfaat, ngajarkan anak kita sholat, ngajar anak kita ngaji, ngajarkan anak-anak kita di kelas itu beradab, berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia, kita dapat pahala. Nah, ini ilmu bersifat kekal, beda dengan harta dunia. Teman-teman rahimakumullah, kemudian kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita ini jadi orang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka Allah pastikan kita ini diberi pemahaman tentang agama kita. Jadi kalau Allah menghendaki kita jadi orang baik, maka jalan yang Allah pilihkan, Allah pahamkan kita terhadap agama kita. Allah pahamkan. Dalilnya Abi, dalilnya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Karena banyak orang nggak paham.
ketika musim kemarau nggak ada air, dia melakukan hubungan badan suami istri malam hari, paginya dia nggak sholat subuh. Kok nggak sholat subuh, Bu? Pak, nggak ada air. Gimana mau mandi besar junub? Loh, kan bisa tayamum. Bisa apa? Nah, kan ini saya sudah berapa kali tuh ibu-ibu di pengajian itu, boleh apa Ustadz tayamum doang? Boleh, Bu, kalau memang nggak ada air. Jadi nggak ada halangan untuk yang begituan. Nggak ada halangan walaupun musim kemarau. Yang masih nikah, belum paham amat ya. Yang masih pengantin baru paham betul. Ini musim kemarau nggak ada. Oh, boleh jangan tayamum, boleh. Junubnya mandi besar ini diganti jangan tayamum, praktis banget, cuma muka sama tangan. Tahu-tahu ilmunya, waduh nyesel saya selama ini. Kenapa? Nggak sembahyang terus menerus. Ada yang karena sakit luka, kata dokter nggak boleh kena air, dia nggak sembahyang. Dia nggak tahu tayamum. Yang lebih mengerikan, nggak tahu dia praktekkan, kumur-kumur dulu, paksa debu itu di kumur-kumurnya. Na'udzubillah ya. Nah, teman-teman rahimakumullah, artinya mengapa kita harus belajar ilmu agama terus menerus? Karena ketika Allah menghendaki kita jadi orang baik, pasti Allah pahamkan ilmu. Dan paham ilmu agama itu bukan simsalabim abrakadabra. Semedi 3 hari nggak sekolah, ya. Di sungai mana, di gunung mana, di gua mana, pulang-pulang ngerti semua. Nggak mungkin, nggak ada seperti itu. Jadi intinya kalau ingin memahaminya, bentuk Allah meridhoi kita jadi orang baik, ya kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Dari paling yang sederhana, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalimatnya, fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah aja harus diilmui, harus dipahami, dipelajari, baru kita bisa menikmatinya. Baru betul-betul meyakini Allah Tuhan kita, tidak menuhankan harta, tidak menuhankan pangkat, kedudukan, jabatan, tidak menuhankan suami. Ada orang begitu, ada sama suaminya takut betul, melebihi takutnya kepada Allah. Kalau kata suaminya, nggak usah sembahyang dek, yang sembahyang juga melarat semua. Udah ya, kalau gitu nggak usah sembahyang. Lebih takut kepada suami, na'udzubillah, menuhankan suaminya. Ya, dan teman-teman rahimakumullah, ini bagian dari usaha kita untuk memotivasi kita. Mengapa saya harus belajar ilmu agama? Mengapa harus terus-menerus saya belajar? Supaya apa yang kita harapkan dari ujung kehidupan ini adalah husnul khotimah. Kalau nggak paham, nalkinkan orang yang mau mati aja nggak ngerti. Ada orang sakatul maut, nggak paham agama, nggak paham ilmu agama, ditalikan rame-rame. La ilaha illallah. Nah, yang dengerin ini, aduh, pening pala dia. Yang mana yang mau diikuti ini? Kadang 2-3 orang, karena nggak paham ilmu, nggak ngerti. Oh, cara talkinnya salah. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah kepanjangan, Allah aja. Nggak ada hadisnya, Allah saja. Tetap la ilaha illallah. Nanti dia putus tengah jalan. Allah berkehendak. Kalau dia memang dia jujur imannya selama ini, pasti dia bisa mengucapkan itu walaupun hanya gerakan lidahnya. Walaupun hanya gerakan lidahnya. Kalau imannya betul-betul jujur, ibadahnya asli, ikhlas karena Allah, bukan riya dan pamer ya. Baik teman-teman rahimakumullah. Kemudian seperti sering diungkapkan beliau pas sekolah kita, tentang Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu dibandingkan orang-orang yang jahil. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang jahil dengan tingkatan beberapa derajat. Jadi beda. Solatnya orang berilmu dengan solatnya orang nggak berilmu beda. Maka setan lebih takut kepada orang yang berilmu sedang tidur di masjid dibandingkan orang yang sholat sunnah terus menerus. Sholat sunnahnya apa? Sholat sunnahnya tanpa ilmu, kebut. Allahu Akbar. Kalau ada majlis ilmu di sini belajar, lalu ada orang yang sholat sunnah di sana, pahalanya jauh lebih besar orang yang nuntut ilmu dibandingkan sholat sunnah di sana. Pengajian 1 jam, ada di sebuah tempat. Ada orang datang ke masjid, dia sholat sunnah 1 jam. Sama barengan mulainya. Pahala orang yang duduk di majelis ilmu jauh lebih besar dibandingkan orang yang sholat sunnah terus-menerus tadi. Nah kalau orang nggak tahu ilmunya, dia merasa udah melakukan hal yang hebat. Apa ngaji-ngaji? Kayak saya nih sholat nih, besar pahalanya. Nggak paham ilmunya dia. Teman-teman rahimakumullah. Orang yang nuntut ilmu itu
mulai dia berangkat sampai di kajian ilmu, pulang kembali seluruh makhluk Allah di muka bumi, malaikat yang ada di langit, ikan-ikan di laut, di samudra, di sungai, seluruh binatang melata yang ada di bumi, bengkarung, kecoak, semut, semuanya berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Yang dimaksud ilmu agama ya. Bi, dalilnya mana bi? Sahibul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-hutu fil bahr. Segala sesuatu makhluk Allah di muka bumi memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang sedang menuntut ilmu, bahkan termasuk ikan-ikan yang di lautan. Bayangkan teman-teman rahimakumullah, ketika kita belajar agama ini ikhlas karena Allah, maka malaikat itu berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka itu ya Allah. Ya Allah, rahmati mereka itu ya Allah. Sayangi, ridhoi ya Allah mereka itu. Jadi teman-teman rahimakumullah, jangan sampai menganggap enteng perkara belajar ilmu agama. Artinya kalau di kelurahan kita, di RT kita ada pengajian ibu-ibu, bergabunglah. Paling lama 1 jam. Paling lama 2 jam lah Pak Hendra ya. Kadang-kadang sampai dipanggil-panggil, toa bu, ustadznya udah datang bu. Tapi sayang sekali, seluruh ajakan saya ini, Bu Leni, Susi, Desti, nggak ada yang ikut. Waktu saya ngisi pengajian di sana tuh nggak ada yang ikut, nggak mempan memang. Tapi memang nggak. Yang penting nanti ketika di negeri akhirat, ya Pak Jun ya, ketika mereka protes kepada Allah, kami nggak belajar loh, sudah diajak ya Allah, nggak mempan. Ya, apalagi sekarang, ya, apalagi sekarang menjelang apa namanya itu pesta demokrasi ini. Nauzubillah, lebih jauh lagi ya. Sulit memang. Sulit. Mengapa orang sulit untuk ilmu agama? Karena mereka kesana nggak dapat apa-apa. Beda dengan ketika mereka ke tempat yang lain, ke kebun, oh dapat ngoret, dapat apa namanya upah. Tapi ke agama itu tinjauan dunia mungkin nggak dapat apa-apa. Padahal sesungguhnya itulah bekal yang bisa diandalkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman rahimakumullah, mengapa belajar ilmu agama? Alangkah banyaknya. Ada puluhan keutamaan yang sering dilalaikan manusia. Tadi saya katakan makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat, ikan-ikan di laut, di samudra, di sungai, di danau, semut, bengkarung, binatang melata di bumi, semuanya berdoa untuk kita. Bayangkan, yang berdoa malaikat, bukan manusia. Yang berdoa makhluk Allah yang kecil-kecil, yang lunik-lunik itu. Doanya apa bi? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dia orang itu ya Allah. Ya Allah, rahmati mereka itu ya Allah. Nah teman-teman rahimakumullah, jadi ada banyak hal yang mendatangkan keutamaan kepada kita dengan cara menuntut ilmu. Teman-teman rahimakumullah, kemudian yang terakhir, kita tahu bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kok cahaya bi? Orang tidak akan bisa lewat di tempat yang gelap, banyak duri, banyak lubang, banyak jebakan kalau nggak ada cahaya. Orang hidup di dunia ini memang ada cahaya matahari, tapi kalau dia tidak punya ilmu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang diridhoi, mana yang dimurkai, dia tidak akan bisa membedakan kalau tidak punya ilmu. Kenapa? Tidak punya cahaya pembenaran, kebenaran dalam hati dan pikirannya. Nah teman-teman rahimakumullah, jadi ilmu itu cahaya buat kita untuk tahu manakah hal-hal yang boleh kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Contoh sederhana, riba. Sudah jelas ayat-ayat riba itu banyak sekali, ancamannya banyak sekali. Tapi karena nggak berilmu, nggak ada cahaya di hatinya, dia terus aja jojong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para ulama menjelaskan dengan detail bagaimana dosa besar yang namanya riba. Tapi ketika tidak punya ilmunya, menganggap nggak apa-apa, nanti kan tobat kepada Allah. Na'udzubillah, iya kalau sempat tobat. Tapi kalau nggak sempat, kematian itu sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Yang mengikuti kita kemanapun kita pergi, 99 ancaman penyebab kematian kita. Kata Nabi, musila banu Adam wa ila janbihi tis'atu wa tis'una maniyah in ahta'athul manaya wa qa'a fil haram. Diciptakan di sisi, di samping kita masing-masing ini
ada 99 ancaman penyebab kematian kita. Ada yang stroke, darah tinggi. Tadi itu yang nenek siapa ya? Kemarin ya? Angin duduk ya? Angin duduk. Ada yang kena corona, ada yang diterkam harimau, ada yang tabrak musuh. Ya kan ya? Kematian itu 99 macam penyebabnya kata Rasul untuk menggambarkan segitu banyaknya. In ahta'alhul manaya, kalau dia lolos dari 99 ini, dia akan sampai kepada kesempurnaan ke-100. Penyempurna. Apa itu? Waqa'a fil haram. Dia tua, renta, mati. Sakit apa? Unggang itu. Memang sudah tua. Sakit apa atukmu? Memang sudah tua, renta. Nah, teman-teman rahimakumullah, artinya jangan sampai punya pemikiran, pemahaman, nantilah belajar kalau udah tua, nantilah ngaji, bergabung kalau sudah pensiun. Ada kan yang begitu? Nantilah bergabung di pengajian kalau udah pensiun. Sekarang kan masih gagah. Nanti tiba hari kematian dia akan menyesal. Pak Hen kata dia. Jadi jangan pernah. Sekarang fasilitas sudah banyak. Tidak mampu datang ke pengajian, ada pengajian online, ada ceramah di YouTube. Jangan pelit amat dengan kuota. Apalagi di sekolah kan gratis ya Pak. Ada wifi, ada waktu 15 menit setel. Jangan, nggak usah percaya terus. Setel yang lain. Game supaya hatinya lembut, sabar ya. Hanan Ataki supaya gembira terus. Ya kan ya. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah bagaimana belajar tentang sejarah keislaman. Jadi jangan tiap kali 15 menit main game atau lihat foto, lihat video, kurangi. PSB ya? Ya. Dikit-dikit setting aja. Nah, dikit-dikit posting, dikurangi, bukan nggak boleh dikurangi. Mulai ada waktu yang kita siapkan untuk belajar ilmu agama walaupun hanya via medsos, via YouTube. Yang lebih utama Bi, datang ke pengajian. Beda Bi, beda jauh. Datang ke pengajian tadi, setiap langkah kaki kanannya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Setiap langkah kaki kirinya Allah tinggikan derajat kita. Setiap makhluk hidup di muka bumi mendoakan untuk kita kalau kita saya datang. Duduk di majelis ilmu, apalagi dalam masjid, kata riwayat menjelaskan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu dengerin orang ceramah walaupun terkantuk-kantuk, itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Taraweh aja gempor ya. Pulang miring-miring baru 23 rakaat. Pulangnya udah miring-miring. Kenapa Wak? Nggak tahu lah, imamnya panjang betul. Entah siapa yang milih imam itu. Besoknya nggak taraweh lagi. Kenapa nggak taraweh? Woi, patah pinggang. Nah, kita duduk di majelis ilmu 1 jam, duduk dengerin, ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Itu kita dapat pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sunnah kita 1000 rakaat. Teman-teman rahimakumullah, itulah sebagian dari mengapa kita harus belajar ilmu agama ini. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai rugi. Saya sudah sampaikan, ya Allah, telah aku sampaikan kepada keluarga besar semanaku, ya Allah. Jangan nuntut saya lagi hand di padang mahsyar. Ya, sudah saya sampaikan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.